Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak ya, Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Nah, di video kali ini Kak Komar akan menyampaikan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kakak ambil soalnya dari buku BSE Kurikulum 2013. Kakak bacakan ya, ini soalnya. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Ya, hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang termasuk 80 pengusaha tersukses di Indonesia. Oke. Kita lihat di sini, ini data-datanya ya. Ada 18, 24, 19. Nah, dari data-data ini kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya gimana? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus urutkan data dulu ya. Nah, biasanya diurutkan dari yang paling kecil. Tujuannya agar range data diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Yang pertama, tinggal ngurutin datanya ya. Yang kedua apa? Setelah diurutkan, kemudian ditentukan range-nya. Range itu apa sih? Rentang atau jangkauan ya. Yaitu nilai maksimum, nilai yang paling besar dikurangi nilai minimum. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita menentukan banyak kelas ya. Nah, ini banyak kelasnya jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya sih berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyak dan sebaran datanya seperti apa. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk menentukan banyak kelas ini adalah aturan ini ya, bacanya apa? Starch ya. Sturges. Oke, Sturges ya. Nah, banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu adalah banyak data. Jadi nanti banyak kelas itu tergantung dari banyak data ya. Datanya berapa banyak nanti menentukan banyak kelas juga. Nah, kemudian kita menentukan panjang atau lebar kelas, interval ya. Panjang kelas nanti sama dengan rentang. Rentang tuh yang tadi, rentang tuh range tadi ya, range atau rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi hasil perhitungan yang pertama dibagi dengan hasil perhitungan yang kedua ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Setelah itu baru ya buat tabelnya. Yuk kita ke yang pertama nih. Yang pertama, untuk mengurutkan data ini gimana kreativitas kalian ya. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai manual, bisa cara A, cara B, cara C. Ini pokoknya gimana kreativitas kalian dalam mengurutkan data ini. Nih, kalau kakak kayak gini ya. Boleh ditiru, boleh enggak. Ya, kakak mah lama enggak apa-apa. Oke. Nih, kakak nih mulai dari ini kan ada angkanya ada belasan ya. Maksudnya belasan, kemudian 20-an, 30-an, 40-an. Nah, kakak akan mulai dari yang belasan dulu. Kakak akan tandain dulu nih yang belasan. Yang pertama ini ya, 18, 16, 19. Lagi di sini 17, 19, 18, 18, 19. Ada lagi di sini? Enggak ada. 19, 17. Ya, ini memang asli ya. Kakak juga baru pertama ini mengerjakan soal ini. Jadi emang betul-betul ngurutin dari awal. 18, 19, terus nih di sini nggak ada. Oke. 18 ya. Nah, ini kita tulis dari yang paling kecil nih. Yang paling kecil berapa? 16 ya. Oke, 16 kita tuliskan. 16, correct. 16-nya ada 1. 16-nya 1 ya. 1, berapa lagi? 17-nya ada berapa? 1, 2, 2 ya. 17-nya 2. Oke. 18-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18-nya. Oke, ini data yang sudah kakak urutkan. Jadi soal yang 34-nya kelewat, jadi kakak tulisan belakangan ya. Nah, terus kita akan menentukan
range ya. Range-nya yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Berarti yang range-nya kita tulis range maksimumnya berapa nih? Maksimumnya 40, minimumnya 16. Berarti 40 dikurangi 16 sama dengan 24 ya. Range-nya 24. Nah, kemudian kita tentukan banyak kelas yang diinginkan. Jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20 bergantung dari banyak dan sebaran datanya. Kita gunakan ini. Untuk banyak kelas sama dengan ya, banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log. N-nya ada berapa tadi? Totalnya ada 80. Berarti log 80. Nah, sama dengan berapa? Kita bisa gunakan kalkulator. Jawabannya 7,2. 7,2. Nah, kita bulatkan aja ya ke angka yang terdekat, yaitu 7. 7 kelas. Nah, kemudian kita tentukan panjang atau lebar kelas dengan ini, rumusnya apa? Panjang kelas sama dengan rentang. Rentangnya, ini ya, rentang itu range 24 dibagi 7 ya. 24 bagi 7 sekitar 3, berapa ya? 24 bagi 7 sekitar 3, sekian ya, 30, 3,4. Nah, 3,4 kita tarik ke atas aja ya, bulatkan ke atas aja, atau pembulatan ke atas jadi berapa? Jadi 4. Ini panjang kelasnya 4. Nah, kemudian kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Untuk yang kelas interval pertama yang daerah bawah, nah ini kan paling kecilnya 16. Kita boleh pakai 16 ataupun juga di bawah 16 nggak apa-apa ya. Di bawah 16 nggak apa-apa. Yang penting jangan di atas 16. Kalau di atas 16 nanti yang 16-nya nggak ke bawah ya. Nah, kita boleh ambil 16 atau boleh ngambil 15, boleh ngambil 14. Nah, kira-kira kita ngambil berapa nih ya? Nah, kita coba ngambil 14 deh ya. Kita ngambil 14. Berarti untuk kelas bawahnya kita ambil 14. Nah, kita ambil 14 sehingga di sini kita lihat lagi ya. Sekarang kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nanti teman-teman atau adik-adik tinggal tulis di sini ada kelas dan frekuensi. Kelas ini boleh diganti juga sama usia ya. Kan ini ceritanya tentang usia. Jadi boleh kelas ini diganti sama usia namanya ya. Jadi usia, kemudian di sininya frekuensi. Oke. Kita mulai dari yang pertama 14 ya. Bawah. Yang paling bawahnya 14. 14 sampai berapa? Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya 4 ya. Panjang kelasnya 4 dan banyak kelasnya ada 7. Oke, panjang kelasnya 4 berarti gini. 14, 15, 16, 17. Berarti dari 14 sampai 17 gitu ya. Kita lanjutin 18 sampai berapa? 18, 19, 20, 21 sampai 21. 22 sampai 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31,
31, 32, 33 sampai 33. Kemudian 34 sampai 35, 36, 37. 38 sampai 39, 40, 41. 41. Gini ya. Kita lihat totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah 7 kelas ya, sudah 7 kelas. Oke, nah kemudian kita lihat lagi di sini baru kita hitung dari 14 sampai 17 ada totalnya. Nah, berarti 1, 2, 3. Ada 3 ya. Di sini ada 3. Oke. Nah, terus 18 sampai 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini ya. Kemudian lanjutin 22 sampai 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Tidak 6, 16. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah 15. 34 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8. Dan 38 sampai 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7. Nah, ini ya. Ini tabel distribusi frekuensinya. Ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini sama atau beda dengan yang di buku? Beda ya. Yang di buku beda. Kenapa yang di buku beda? Karena untuk buku yang di buku mintanya dia hanya 5 kelas ya. Hanya 5 kelas. Jadi aturan Stargos ini boleh dipakai, boleh enggak gitu ya, tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan. Nah, kenapa ada aturan ini? Ini untuk memudahkan adik-adik. Sini kan untuk menentukan banyak kelas. Di sini jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kisaran antara 5 dan 20. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukannya? Nah, bisa menggunakan salah satu aturan, yaitu aturan Stargos. Tapi sekali lagi boleh gitu ya, untuk banyak kelas disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kalau di buku BSE, ini di buku BSE. Nah, penulis menginginkan banyak kelasnya 3. Jadi sama ya. Range-nya sama. Range-nya patokannya sama. Di sini kan range tuh yang terbesar dikurangi yang terkecil sama ya. Terbesar dikurangi terkecil berarti 40 dikurangi 16 sama dengan 24. Nah, kemudian banyak kelasnya. Banyak kelasnya yang diinginkan oleh penulis itu ada 5 kelas. Banyak kelasnya ada 5 kelasnya. 5 kelas dari mana? Ya, tadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian panjang kelasnya gimana? Berarti panjang kelas sama dengan tadi ya, range dibagi dengan banyak kelas. Berarti 24 dibagi 5 sama dengan 4,8 ya. 4,8 kita tarik ke atas jadi 5. Jadi untuk panjang kelas biasakan kita tariknya ke atas ya, pembulatan ke atas. Nah, kemudian untuk ujung bawah kelasnya kita ambil yang
Yang ini ya, yang paling kecilnya di sini 16. Oke, sehingga kita bisa susun. Di sini ada kelas, kemudian ada frekuensi. Frekuensi. Oke, untuk sekarang yang dari bawah ya, berarti 16 sampai berapa nih? Karena ada 5 berarti 16, 17, 18, 19, 20. Oke. 16 sampai 20. 21 sampai 25 ya. 21, 22, 23, 24, 25. Ini 26 sampai 30. 31 sampai 35 dan 36 sampai 40. Ini enak ya, pas bagian bawah kelasnya, batas bawah kelas pertamanya ini pas 16, yang harusnya pas 40. Oke, kita tinggal hitung dari 16 sampai 20 ada berapa? 1, 2, ini 10 ya. 10, 19 berarti ya, ini kan 9. Satu baris ini kakak 10 berarti 10 ditambah 9. 19. Dari 21 sampai 25, nah ini 10 berapa nih? 14 tambah 21 ya, berarti 15. Kemudian 26 ya, 26 sampai 20 sampai 30 ya, 26 sampai 30. Ininya 10 tambah 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21. 21. Kemudian 31 sampai 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan 36 sampai 40. 36 sampai 40 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, gini ya. Nah, ini sesuai dengan buku BSE ya. Bedanya apa? Bedanya di sini dalam menentukan banyak kelas. Tadi banyak kelasnya bisa menggunakan aturan Sturges atau bisa juga tadi ya sesuai dengan kebutuhan. Yang mana yang benar? Ya, dua-duanya juga benar. Dua-duanya juga boleh. Nanti silakan nanti adik-adik tanyakan ke gurunya yang mana yang dipakai. Dan biasanya yang dipakai yang tadi ya, yang ini aturan Sturges yang dipakai. Sip. Oke, gitu video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi dengan kakak nanti di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.